beberapa pasien dengan berpuasa malah bagus, Dokter Heni. Dia malah merasa perutnya lebih nyaman dan lebih enak, kembungnya jadi berkurang. Nah, karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa before and after puasa Ramadan itu jadi peningkatan imunitas tubuh, penurunan kadar gula darah, dan penurunan kadar lemak di tubuh kita. Dokter Kakak, selama Ramadan aman nggak ya pasien GERD untuk berpuasa? Aman. GERD ini apa? Bisa dijelaskan dulu? Oh ya, GERD itu adalah Halo Sobat Pabijaya, ketemu lagi dengan saya Dr. Heni di acara podcast Pabijaya. Kali ini kita memiliki tamu Dr. Kakak Renaldi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Selamat pagi Dr. Kakak. Pagi Dr. Heni, makasih ya udah diundang di podcastnya Pabijaya. Ya. Oke, kali ini kita memiliki topik sehat bugar selama Ramadan. Kebetulan kita udah minggu pertama nih Ramadan ya. Gimana? Ya, Dokter Heni lancar? Insya Allah. Oke Dokter Kakak, kita langsung aja ke topik. Bagaimana sih tips dan trik agar kita dapat menjalani puasa Ramadan ini dengan sehat dan bugar? Ya, ini pertanyaan yang penting sekali karena banyak ditanyakan oleh pasien-pasien. Apalagi kalau pasien-pasien itu memiliki riwayat sakit asam lambung atau GERD. Mereka mempertanyakan, bisakah saya berpuasa, Dok? Yang pertama, tentunya kita dalam mensiasati puasa Ramadan ini, kita harus memilih menu makanan yang cocok. Ya, penting itu. Baik sahur maupun berbuka puasa. Tentunya kita harapkan sahur itu adalah membuat kita kenyang ketika kita berpuasa. Jadi disarankan untuk makan yang tinggi serat, sayur-sayuran, sayur, terus susu juga mengenyangkan itu. Nasi pasti ya. Nasi. Orang Indonesia. Lauk pauk juga protein. Protein itu penting sekali karena selama kita berpuasa terjadi dekomposisi daripada protein juga selain lemak untuk digunakan untuk energi kita sama puasa. Betul. Kalau misalnya kita asupan proteinnya kurang, takutnya nanti otot kita selama bulan Ramadan itu jadi menyusut. Jadi penting sekali ditekankan di sini asupan protein harus cukup, bahkan lebih banyak dari sebelum puasa. Nah, buah bagaimana nih buah? Apakah pada saat sahur atau pada saat berbuka puasa? Nah, dua-duanya. Iya. Saya enggak. Oke, buah apa nih? Buah tentunya yang manis-manis, jangan yang asam-asam. Ketika kita sahur, kita banyak sayur dan buah supaya ketika berpuasa kita merasa kenyang. Jadi tidak bolak-balik lihat kulkas. Kulkas. Dan air putih. Nah, air putih itu harus tetap minimal 8 gelas sehari. Dicicil lah ya. Dicicil, bukan kredit ya. Air dicicil. 3 gelas pada waktu sahur, 3 gelas pada waktu buka puasa, dan 2 gelas sebelum tidur. Banyak ya? Banyak. 3 gelas pada sahur. Karena sering dihadapi oleh pasien-pasien itu kalau asupan cairannya kurang selama bulan puasa, bulan Ramadan, seringkali masalah baru timbul, yaitu konstipasi atau sembelit, susah air besar ya. Ditambah lagi kan semakin biasanya bulan Ramadan itu pasien membatasi aktivitas, olahraga berkurang, tambah sedikit tambah susah jadinya untuk buang air besarnya. Nah, makanan nih, kalau santan nih, kita kebiasaan nih mau yang enak nih kalau saat buka puasa gitu ya. Kadang-kadang kita lupa diri makannya santan, pedas, itu bagaimana Dokter Kakak? Ya, sebenarnya kalau tidak berlebihan tidak apa-apa ya Dokter Heni. Yang dipermasalahkan itu kalau berlebihan. Ya, jadi karena santan itu makanan yang berlemak, sehingga itu dapat mengakibatkan pergerakan usus menjadi lambat. Susah dicerna, susah dicerna dan menyebabkan kembung ya biasanya. Tapi boleh tetap, apalagi kan kita suka kalau buka puasa kan manis-manis ya, kayak kolak, seperti itu, pisang goreng, kurma. Kalau kurma bagus. Kurma itu energi yang yang digunakan yang terdapat pada kurma itu bagus sekali ketika berbuka puasa karena langsung diserap oleh tubuh dan bisa digunakan untuk aktivitas. Jadi memang pas pada saat berbuka puasa manis-manis, kurma dan yang manis-manisnya. Gorengan nih, gorengan bagaimana dengan gorengan? Gorengan itu kan juga
makanan yang tinggi lemak Ya. boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Intinya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya, oke. Ya, baik Dokter Kakak. Nah, sekarang kita ke hal berikutnya Ya. untuk tips dan trik sama puasa Ramadan ini. Ya. Ada lagi Dokter Kakak? Ya, jadi jangan lupakan juga olahraga. Oh iya. Ada 3 waktu olahraga yang dianjurkan ketika bulan Ramadan. Yang pertama itu sehabis sahur. Sehabis sahur bukannya kenyang ya? Ya mungkin setelah lewat 2 jam, 3 jam itu. Sehabis sahur. Lalu yang kedua menjelang berbuka puasa. Oke, ya. Dan yang terakhir sehabis taraweh. Sehabis sahur. Tapi kebanyakan malam. kebanyakan orang sehabis taraweh olahraganya. Sehabis taraweh. Tapi itu mengganggu pola tidur tidak? Kan kita masih Ya, endorfin betul. Masih endorfin tinggi ya. ya. Jadi kalau orang yang tidurnya pules ya nggak apa-apa Ya. sebelum tidur. Tapi kalau yang orang susah tidurnya, disarankan ya kalau either sehabis sahur atau menjelang berbuka puasa. Jadi jangan siang-siang tengah hari kita jogging keluar komplek gitu ya. Jadi jadi batal ya. Siang-siang sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan. Nah, durasi olahraga atau tipe olahraga apa yang sebaiknya dijalankan? Yang sebaiknya dilakukan adalah kardio ya. Kardio karena itu bisa mengakibatkan gerakan usus menjadi bagus. Sebagai contoh, sewaktu saya umroh itu enak sekali rasanya, pembuangan juga menjadi lancar. Karena kan kita muterin Ka'bah ya kalau tawaf itu kan. Jadi makanya sehabis pulang dari umroh itu saya mau bilang ke pasien-pasien saya yang susah buang air besar, coba banyak jalan. Durasi mungkin 15 sampai 30 menit cukup. Ya, durasi 15 sampai 30 menit. Oke. Nah, kemudian olahraga nih jangan lupa. Kemudian berapa frekuensinya dalam seminggu ini? Ya. Kalau pasien-pasien itu sebenarnya ya, apalagi yang memiliki diabetes disarankan 5 kali dalam seminggu. Ya. Tapi kalau bisa 3 sampai 4 kali juga bagus. Ya, minimal 3 sampai 4 kali ya. Ya, tapi kalau bisa 5 kali lebih bagus. Durasinya 15 sampai 30 menit. 15 Oke. Nah, sekarang kita lanjut kepada sehat bugar selama Ramadan untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit nih. Misalnya penyakit kronis nih, misalnya penyakit asam lambung itu MAH atau GERD atau diabetes. Nah, apa ini tips dan triknya Dokter Kakak? Ya, kalau pasien diabetes itu tentunya asupannya jangan kurang, takutnya hipoglikemi. Iya. Kalau disarankan harus sahur kalau pasien gula itu. Takutnya nanti ketika berpuasa dia hipoglikemi. Iya. Dan obat-obatan jangan lupa diminum. Tapi yang biasanya misalnya minum obat gula 3 kali, ini jadi 2 kali saja. Ada ya obat-obatnya ya. Yang untuk ada, 2 kali ya. Tapi kalau 3 kali jadi batal kan? Iya. Siangnya kan puasa. Terus kalau pasien asam lambung, beberapa pasien dengan berpuasa malah bagus, Dokter Heni. Dia malah merasa perutnya lebih nyaman dan lebih enak, kembungnya jadi berkurang. Nah, karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa before and after puasa Ramadan itu jadi peningkatan imunitas tubuh, penurunan kadar gula darah dan penurunan kadar lemak di tubuh kita. Jadi puasa Ramadan itu membawa banyak kebajikan. Namun pada beberapa pasien yang lain itu dengan berpuasa dia malah kambuh asam lambungnya. Oh iya, kenapa itu bisa seperti itu? Biasanya kalau ada ulkus, ada tukak lambung, ada luka pada lambungnya, ulkus atau tukak tuh luka ya. Atau juga mungkin adanya motilitas usus dan lambung yang lambat, pergerakannya lambat ya. Itu nggak enak sekali ketika berpuasa. Nah, itu biasanya saya siasati pasien, kita berikan obat full selama bulan Ramadan 2 kali sehari. Pada waktu sahur dan pada waktu berbuka puasa. Jadi tetap bisa ya? Tetap bisa berpuasa? Bisa. Jadi banyak yang bertanya juga, Dokter Kakak, selama Ramadan aman nggak ya pasien GERD untuk berpuasa? Aman. GERD ini apa? Bisa dijelaskan dulu? Oh ya, GERD itu adalah asam lambung yang naik dari lambung, karena dia ngendonnya kan di lambung, namanya asam lambung. Dia naik ke kerongkongan. Jadi bisa menyebabkan keluhan seperti heartburn, dadanya terasa panas, ataupun tenggorokannya nyeri karena terkena iritasi dari asam lambung. Nah, bagaimana tips dan triksnya berpuasa pada pasien GERD ini? Pasien GERD nomor 1, sehabis sahur jangan tidur. Oh ya, posisi ya penting ya. Karena kalau habis sahur tidur, wah itu
Dokter Heni, panas sekali rasanya, terbakar ini lehernya, dan itu sangat tidak nyaman, sering membuat batal puasa. Ya, berapa lama waktu antara sahur dengan tidur pada pasien Biasanya GERD? itu kan pasien-pasien GERD juga biasanya didapatkan adanya gangguan pengosongan lambung. Ya. Isi lambung tuh lama ngendonnya di lambung sehingga gampang reflux. Makanan lama. Nah, saya sih selalu bilang ke pasien saya, kalau bisa sehabis sahur jangan tidur lagi. Iya, jangan tidur lagi, ngantuk ya. Kalau ibu rumah tangga saya bilang tidurnya nanti habis duha misalnya. Iya, jadi ada jeda waktu 2 jam, 3 jam cukup. Kalau dia tidak memiliki gangguan pengosongan lambung mungkin 3 jam cukup ya. Iya. Tapi kalau dia memiliki gangguan pengosongan lambung, ya itu mungkin lebih dari 4 jam. Oh gitu ya. Jadi benar-benar harus diatur waktu tidur antara sahur dengan dan, tidur berikutnya. tidur berikutnya. Iya. Oke. Nah tapi kan kalau pekerja kalau tidur kan kebablasan ya. Jadi mendingan gak usah tidur lagi. Habis itu berangkat ke kantor ya. Iya. Iya. Oke. Kemudian untuk penyakit-penyakit kronik lainnya gimana dokter Kakak? Ya, terutama pasien-pasien yang memiliki riwayat hipertensi dan sakit jantung, darah tinggi ya. Itu tetap bisa berpuasa tentunya dalam pantauan dokter. Ya. Obat-obatan tetap bisa diminum. Bisa diminum pada Saya punya saat sahur ya. Dengan berbagai penyakit, sakit jantung, sakit gula, sakit darah tinggi, umurnya udah 88 tahun, tapi semangat tinggi dia mau berpuasa. Alhamdulillah bisa. Oh iya. Jadi memang semuanya tergantung niat kita. Tergantung niat, tergantung orang yang menjalankan. Betul, jangan lupa niat. Karena kalau kita berniat jadi puasa. itu kan udah setting dari otak kita untuk berpuasa kan. Iya. Niat. Nah, makanya itu beda dengan intermittent fasting sama puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan kita ada niat. Nah, kalau kita ada niat itu udah setting dari otak ke lambung kita untuk istirahat lo ya, jangan keluarin banyak-banyak asam lambung. Iya, oke. Jadi case by case ya kita lihat kasusnya. Pada sebagian besar walaupun pasien memiliki penyakit kronis masih tetap bisa berpuasa. Bisa banget. Dengan tadi hal-hal yang dijalankan tadi, mengatur pola makan, pola tidur, tetap olahraga, obat ya, dan pemantauan ya, tetap ya. Pemantauan, jangan kebablasan. Jangan kalau udah nggak kuat jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Jadi kan, sesungguhnya kan Allah maha memudahkan kan. Ya. Nah, jadi yang ditanyakan nih, banyak ditanyakan. Apa penyakit yang benar-benar nggak bisa menjalankan puasa, ada nggak? Oh iya, pasien di ICU nggak mungkin puasa. Oh iya, apa pasien nggak sadar ya? Pasien nggak sadar nggak mungkin nggak puasa. Nggak puasa. Pasiennya dengan perdarahan saluran cerna itu sangat tidak mungkin berpuasa. Pasien dengan CKD on HD juga tidak dianjurkan berpuasa. Kita satu-satu nih, perdarahan saluran cerna tuh kadang-kadang gejalanya hanya BAB-nya hitam ya, dokter Kakak ya. Betul. BAB-nya itu nggak normal gitu ya. Kemudian apalagi tuh gejalanya yang perdarahan saluran cerna? Bisa juga. Tapi yang masif ya, kalau yang sedikit mungkin kita bisa berikan obat sambil dipantau juga. Ya, jadi yang banyak gitu benar-benar emang terlihat ya. Kemudian sepsis, pasien infeksi berat. Ya, pasien infeksi berat. Yang pasien yang tadi yang gagal ginjal ya, gagal ginjal dan dalam terapi cuci darah. Cuci darah itu juga tidak dianjurkan untuk berpuasa. Ya, karena dia tidak bisa mengatur cairan dengan baik seperti orang lain ya. Betul. Kemudian pasien-pasien infeksi ya, yang pastinya pasien-pasien juga memiliki daya tahan yang rendah. Makanya dia butuh asupan yang baik dan juga dan juga obat-obatan juga obat-obatan ya, itu yang 3 itu. Terus pasien yang gagal jantung akut. Jantung yang akut ya, jangan memaksakan. Jadi tetap saja kita lihat kondisi setiap pasien, setiap orang yang berbeda. Nah, kalau flu gitu gimana? Saya flu, saya batal nggak puasa, itu gimana? Kalau flu tapi demamnya nggak terlalu tinggi mungkin masih bisa ya. Tentunya kita berikan obat-obatan pada waktu sahur dan nanti ketika berbuka. Tapi kalau kadang-kadang flu kan demamnya tinggi sekali ya. Yang kita takutkan nanti kesadarannya menurun kalau dehidrasi ya. Nah itu mungkin kalau udah ada dehidrasi mungkin disarankan tidak berpuasa. Jadi jangan memaksakan, jangan pernah memaksakan. Tapi secara umum puasa Ramadan ini baik untuk buat kesehatan kita semua, untuk kesehatan, baik pada pasien yang dengan penyakit
kronis ataupun apalagi pada orang sehat ya. Iya. Jangan alasan ya puasa karena haus. Iya baik dokter Kakak, terima kasih. Apa ada tips trik lain? Nah, ini yang sering ditanyakan, perlu nggak sih kita vitamin reguler gitu? Ya sebenarnya kalau makanan yang kita makan itu sudah cukup ya. Kalau orang dulu bilangnya 4 sehat 5 sempurna. Iya. Terus semua vitamin sudah ada di makanan kita. Tapi kalau mau tambah asupan dari suplemen sih boleh-boleh saja. Iya. Apa Kadang yang kita bagus nih? merasa multivitamin apa aja bagus. Oke. Kadang-kadang kan kita merasa makan kita kurang apa jenis-jenisnya kurang, boleh kita tambah asupan vitamin. Iya. Madu gimana madu? Madu bagus. Madu bagus tapi jangan kebanyakan ya. Iya, nanti yang yang diabetes, gula darahnya naik naik. semua. Iya, apalagi yang bisa kita tambahkan ya untuk segar dan bugar sama Ramadan? Segar dan bugar. Berenang lagi. Kalau berenang bugar dong pasti. Minum air sekali. Berolahraga maksudnya. Olahraga tadi kan dia kardio. Ya kardio tuh bisa yang yang kalau ini lagi musim hujan kan. Yeah. Nah, ini pasti Dokter Henny di rumahnya ada sepeda statis. Tapi Ada buat sih. gantungan baju doang. Untuk pajangan. Buat pajangan doang. Nah, itu bagus tuh digunakan. Jadi nggak mesti keluar rumah, 15 menit aja. Ya. Setiap hari. Ya, 5 kali dalam seminggu. Setiap hari ya, Setiap berat hari. loh. Liburnya Setiap cuma Sabtu hari. Minggu. Aduh, lumayan itu. Tapi Dokter Henny kan senamnya oke katanya. Katanya. Ada deh. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Kakak Ya, untuk terima kasih Dokter Henny udah diundang nih di Pabi, podcast Pabi keren banget. Jangan Saya baru kapok. tahu Pabi punya tempat podcast yang sekeren ini. Iya, mudah-mudahan makin banyak pemirsa Sobat Pabi Jaya yang mengikuti kita. Ya baik Dokter Kakak, terima kasih Ya, untuk terima kasih, Dokter Henny, bincang-bincangnya sudah mengenai sehat bugar selama Ramadan. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini memberikan tambahan wawasan, tambahan insight ilmu untuk agar kita selalu sehat bugar selama puasa Ramadan. Terima kasih Dokter Kakak. Terima kasih Dokter Henny. Jangan kapok Enggak kesini. kapok, seneng banget bisa Iya. hadir di podcast Pabi Jaya. Terima kasih Sobat Pabi Jaya. Ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Here we go.